Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Sobat GO. Ketemu lagi bersama Ngabaso UTBK. Bahas soal UTBK bersama Ganesha Operation. Untuk menemani malam Jumat kali ini ya, biar gak ada bau-bau horor gitu lah. Mending kita bahas-bahas soal buat adik-adik yang berjuang buat UTBK, mau itu dari kelas 12, ada yang, wah ini ada partisipan dari kelas 10 juga ya. Oke, dari kelas 11 silahkan gabung. Hari ini episodenya kita bahas soal-soal fisika. Yang konon katanya soal-soal fisika itu katanya mah sulit ya, katanya gitu. Oke, kita itu saja untuk materinya. Malam ini kita bahas soal-soal dari listrik ya, kelistrikan biar nyambung-nyambung sama Bapak PLN ya. Oke, kita bahas listrik statis sama listrik dinamis. Nanti silahkan buat adik-adik siapkan kotetannya, kita hitung bareng gimana nih soalnya. Oke, nah ini ada dari siapa ya? Ajeng barusan. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, sip, kita mulai ya. Udah siap? Oke, kita mulai. Ini soal pemanasan aja sih ya. Oh, tapi ada di UTBK kadang ada soal yang seperti ini. Ya, di sini ini materinya apa? Oke, betul. Ini materinya listrik. Listrik statis. Ditanyakan gaya total yang bekerja pada muatan Q1. Oke, kita tandai dulu nih siapa yang jadi acuan. Ini Q1-nya jadi acuan. Tandai dulu ya, biar kita jelas gambar gayanya di mana. Kalau bisa kita berada di Q1, kita dapat gaya dari siapa aja. Oke, kita bisa dapat gaya dari Q2. Di sini kita tulis, di sini ada F2. Terus dapat gaya lagi dari siapa? Di sini ada F3. Karena di sini muatan positif dan negatif berlawanan, berarti dia tarik menarik. Seolah-olah Q1-nya tertarik ke Q2 dan Q1 tertarik ke Q3. Bisa ya untuk gambar gaya? Oke, di sini yang harus kita perhatikan dari gambar R1. R1-nya atau misal saya tulis R2 saja, jarak Q1 ke Q2-nya itu 30 cm. Kalau kita ubah ke dalam meter, 3 kali 10 min 1 meter. Karena nanti ketika dimasukkan harus dalam meter. R2-nya, coba kita lihat R2-nya. R2-nya Q1 ke Q3. Oke, Q1 ke Q3 jaraknya di sini 60 cm. Kita ubah ke dalam meter, tinggal 60 kali 10 min 2 atau 6 kali 10 pangkat min 1. Seperti itu. Ada yang masih ingat di sini rumus dari gaya kolom? Oke, dari kelas 9 kita belajar ya gaya kolom. Oke, rumusnya F kolom sama dengan kaki kuro rombehen Q1 Q2 dibagi, karena ini dari Q2 berarti di sini bawahnya R2 kuadrat Q1-nya. Di sini Q1-nya itu Q acuannya. Oke, yang akan kita gunakan ini rumus yang ini ya. Nah, lihat di Q1 itu ada 2 buah gaya. Bagaimana dengan arahnya? Searah. Kalau bisa kita punya 2 buah gaya, lalu sama arahnya, berarti resultan gaya pada muatan 1 sama dengan F2 ditambah F3. Jadi penting gambar gaya buat merumuskan resultannya. Gitu. Kalau misal nggak digambar gayanya nanti bisa salah perumusannya, walaupun rumusnya benar, yang kaki kurang rombehannya betul ya. Nah, ketika kita resultannya salah ya tetap salah nanti dimasukinnya, lebar ya. Sayang nantinya. Oke, kita lihat, kita hitung boleh satu persatu, boleh langsung. Kalau langsung F1 ingat, K-nya kan konstanta ya, itu bisa dikeluarkan. Q1 juga karena sama kita keluarkan. Sisa di sini ada Q2 per R2 kuadrat ditambah Q berapa? Oke, betul. Q3 bagi R3 kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan ya soalnya. Sip. Kita masukkan soalnya. Angkanya. F1 K-nya 9 kali 10 pangkat
pangkat 9 ya. Dikali Q1-nya hati-hati dalam mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Q2, Q3 juga dalam mikro. Ya udah kita keluarkan duluan aja biar gak pusing. Ya, kita lihat di R-nya. Di sini R-nya itu ada 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dikuadratkan. Berarti bisalah kita keluarin di sini 10 pangkat min 2. Dari 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke, di sini tinggal masukin Q2-nya berapa Q2? 4. Nah, perlu diperhatikan ketika kita menghitung besaran vektor di listrik statis, ya, kita nggak usah negatifnya nggak usah dimasukkan. Negatif di sini hanya menunjukkan arah saja seperti itu. Ya, jadi nggak usah dimasukkan ke persamaan. 4 di sini ditambah tadi berapa? 9. Nah, 4-nya per R-nya di sini 3 kuadrat dibagi R2-nya berarti 6 kuadrat. Ini soal pemanasan ya. Bisa ada yang bilang ini nah soalnya kok gampang banget gitu. Oke, pemanasan dulu lah ya biar anget otaknya. Oke, kita sederhanakan. 9 kali 1, 9 dikali 10 pangkat. Min 12, ini kan bisa dicoret ya. Berarti di sini min 4. Ini coret, sisanya di sini min 1. Oke, min 1. Ini 4 per, per berapa ini? Per berapa? Per 9 ya, ditambah 9 per 36. Kita samakan penyebutnya, didapat 9, 10, min 1. Kita samakan jadi 36. 36 berarti 4-nya dikali 4. 16 di sini 9. Oke, ini bisa kita sederhanakan jadi 4. 16 tambah 9, 25. 25 dibagi 4. Hasilnya 25 bagi 4 teh 6,25 kali 10 min 1 Newton atau 0,625. Hore dapat ya. Oke. Udah anget nih? Udah anget atau udah terlanjur panas nih ya otaknya? Oke. Kita lanjut ya. Tip, ini mah gampang ya tentang gaya kolom. Oke. Kita lihat nih nomor 2. Nomor 2 itu tentang apa nih? Wah, ini langganan masuk di soal UTBK tiap tahun teh ada soal kayak gini ya. Kalau kita hitung pakai manual lumayan panjang caranya ya. Kita gambarin dulu ya. Di sini yang diketahuinya ada 36 mikrokolom itu muatan A. Terus muatan B-nya min 9. Jaraknya 9 cm. Pertanyaannya, tentukan letak suatu titik C yang nilai medan listriknya berharga 0. Itu kata kuncinya. Kita gambarkan dulu kondisi soalnya seperti apa. Misal nih ya, saya di sini punya Ki A. Terus di sini ada Ki B. Mereka terpisah sejauh 9 cm. Oke, Ki A katanya 36 mikrokolom. Ki B-nya di sini negatif 9 mikrokolom. Nah, ketika ada 2 buah muatan, terus tandanya berlawanan. Yang satu positif, satu negatif. Besar kuat medan yang bernilai 0 itu akan ada di sebelah kiri A atau sebelah kanan Ki B. Oke. Di sebelah sini, juga di sebelah sini. Yang pasti akan lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Nah, di sini ada min 9, tapi kita ambil angkanya saja ya. 9, coba ada 9, ada 6, ada 36. 9 dengan 36, mana yang lebih besar nih? Oke, ini lebih besar ya. Berarti yang Ki B dia nilainya lebih kecil muatannya. Maka titik yang kuat medannya 0 ada di sini. Kita misalin aja ya. Ini titik yang kuat medan listriknya 0. Oke, dari sini kita lihat. Berarti jarak dari Ki A ke titik tersebut. Wow, ini disebut RA. Jarak dari B ke titik tersebut ini disebut RB gitu. Oke, ada hubungannya nggak si RA dengan si RB ini? Coba telisik apa sih hubungan mereka? Dapat ya?
Oh, luar biasa. Hubungannya adalah RA sama dengan RB ditambah 9. Lihat dari gambar sini dapatnya. Makanya harus digambar. Wah, kalau nggak digambar emang agak sulit nih fisika ya. Harus kebayang gambarnya. Terus syarat agar medan listriknya 0. Oke. Di sini syarat agar medan listriknya 0 berarti E dari muatan A harus sama dengan E dari muatan B. Itu syaratnya. Kenapa? Mereka arahnya harus berlawanan tapi besarnya sama. Ketika diresultankan misal min 2 tambah 2 kan hasilnya 0 gitu. Kita tulis ya EA-nya, ada yang masih ingat nih. Coba saya cek di chat. Ada yang masih ingat ini apanya? Rumus E. Oke, kelas 12. Aduh, baru kemarin nih. Sok. Rumus E listrik, medan listrik. K dikali karena ini EA berarti Q-nya QA dibagi RA kuadrat sama dengan K QB dibagi RB kuadrat. Gitu persamaannya ya. Oke. Dan bentar. Kita masukkan nilai-nilainya atau kalau ada yang bisa dicoret kita singkirkan dulu ya. Yang tidak penting kita singkirkan biar lebih mudah menghitungnya. Oke, QA-nya di sini berapa? Oke, di sini QA-nya itu 36 katanya. RA-nya RA karena memang RA yang ditanyakannya sama dengan kenapa itu mikronya nggak dibawa? Kalau misalnya ada soal yang E sama dengan E, nggak usah diversikan. Asal QA dengan QB satuannya sama. Jadi RA-nya di sini nanti kalau ada 9 nggak usah diubah ke meter, nggak masalah ya. Ameh teriweuh seperti itu. Kita lihat QB-nya di sini berapa? 9. RB-nya ganti. Oke. RB-nya ganti dari sini. Didapat katanya RB sama dengan apa? Ayo. RA negatif 9. Di sini berarti kita ganti RA min 9. Ini dikuadratkan. RA dengan RA lagi satu ruaskan. Yang satu jenis kan harus dipisahin satu jenis lagi ya. Ini dikuadratkan. Di sini ada 9/36. Oke, ada kuadrat nih. Ada kuadrat. Nah, biar hilang kuadratnya, yang sebelah kanan kita akarkan. Nanti didapat RA min 9/RA. Akar 9, ayo, 3 akar 3, 6. Kalau udah kayak gini tinggal, kali silang ya. 6 dengan yang ini, 3 dengan yang di bawah. Didapat 6 RA. Terus, di sini 6 kali min 9, min 50. 6 kali 9 berapa? Ayo, min 50. 6 kali 9, 54 ya. Sama dengan 3R. Pindah ruas ya 3RA-nya. 6 kurangi 3, 3R. 3RA sama dengan 54. RA-nya sama dengan sabaraha ya? 54 dibagi 3. 54 dibagi 3. Jawabannya? Oke, 18 cm. Wah, nice, good ya. Oke, saya jadi girang sendiri kalau udah nemu. Kalau udah gak nemu jawabannya, sok deg-degan sendiri. Bisi ayah nu salah ya. Tapi saya mah jarang salah sih ya, tenang ya. Oke. Sip, ini persamaan yang kita gunakan. Coba kalian bayangin di UTBK kalian pakai cara ini. Wah, ya, habis nanti teh waktunya. Nanti teh susah atuh ya. Oke, berarti butuh cara apa? Cara cepat. Nah, kalau pakai apa? Kalau di GO itu ada apa? Ada deking ya. Wah, kalau pakai deking 5 detik ya beres ini mah ya. Oke, kalau misal dicari RA, ini dekingnya ya. Coba catat dekingnya biar ingat. RA sama dengan R tanda mutlak. Kalau di sini RA, maka di sini yang di atas itu akar QA. Itu kalau nyari RA ya. Kalau nyari RB, oke, di sininya akar QB. Di sini akar QA min
QB. Oke. Ini dekingnya ya, diingat lumayan tak ada satu rumus cepat yang kita pelajari malam ini ya, itu karena untuk UTBK memang dibutuhkan rumus-rumus cepat ya. Oke, waktunya kan sangat singkat. Wah, sangat-sangat singkat. Oke, di sini ada deking. Ingat, boleh dibuktikan dimasukkan ke dekingnya. Nanti hasilnya akan sama ya. Ini dekingnya gitu. Nah, di sini lihat, perhatikan dulu ya. Ini ada tanda negatif, negatif di persamaan. Kenapa Bu? Di sini ada Ki A min Ki B. Negatifnya karena muatan A dengan B itu tandanya berlawanan. Berarti kalau misal searah, nah kalau searah jadi di sininya tandanya positif. Maaf, bukan searah. Kalau misal sama ya atau sejenis tandanya, tanda Ki A dan Ki B-nya sejenis, kita pakai yang positif di yang saya kasih tanda. Oke, silahkan dicoba kalau pakai deking, hasilnya harus sama ya. Sip. Bisa ya? Soal kayak gini, mau itu ditanyakannya medan listriknya 0 ataupun gayanya yang 0, sama saja ya. Syaratnya ini, dekingnya yang ini. Sip. Bisa ya? Oke. Wow, apa ini ya? Oke, sepertinya kita harus, wah ini ada coretan ya, bekas apa ini? Wah, oke, kita gambar dulu lah ya. Ini mungkin tadi pas buka-buka dokumen ada yang kecoret. Oke, kita gambar dulu, kita menggambarnya. Mohon maaf nih, saya bukan jurusan kesenian ya. Jadi gambarnya itu agak mirip gambar-gambar anak TK. Oke, di sini ada muatan positif. Ceritanya ini ada muatan positif. Digantung oleh seutas tali sedemikian rupa. Terus diberi medan. Karena ada medan, akhirnya si muatannya tertariknya ke sebelah kiri. Dan membentuk sudut 37 derajat dari titik seimbang. Nah, kalau misal ada soal seperti ini perpaduan dari gaya listrik sama hukum Newton. Kesetimbangan, wah masuk ini. Materi kelas 10, kelas 11. Mana nih kelas 10, kelas 11? Pasti ada ya. Pasti ingat lah ini Newton. Oke, kita cek dulu, cek. Kita yang pertama kalau ada soal kayak gini ngapain sih? Ngapain dulu kita? Oke, betul. Gambar gaya ya. Sip. Berarti gambar dulu nih. Di sini lihat si muatannya bermassa, maka di sini ada gaya berat. Nah, terus karena dia digantung oleh tali, maka di sini ada gaya tegangan tali. Nah, tadi ingat kenapa dia bisa menyimpang? Karena ada medan listrik, berarti ada gaya listrik, ada CF kolom gitu. Nah, kalau kata matematika mah ya, kalau ada sudut di sini 37, di sini juga sudutnya 37, sudut yang berseberangan ya, nilainya sama. Oke, beres gambar gaya. Udah menggambar gaya, berarti tinggal ngapain nih? Tetapkan syarat keseimbangan, karena kan di sini posisinya berada dalam keadaan seimbang. Gimana nih syarat keseimbangannya? Oke, yang pertama sigma F X sama dengan 0. Oke, kita gambar dulu sumbunya ya. Oke, ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Lihat gaya-gaya yang bekerja di sumbu X. Ada T diproyeksikan ke sini, diputar ke sumbu X. Melewati sudut tidak? Tidak. Kalau tidak melewati sudut, berarti di sini T apa? T dikali sin 37 atau sin theta. Saya pakai bentuk umumnya dulu ya, biar ketika sudutnya diubah nggak masalah. Oke, nah terus betul cina tuh pakai mekanika, saya cek dulu chatnya. Wah ternyata banyak ya yang ikut berhitung bareng saya. Oke, jadi semangat nih. Nah, sigma fx sama dengan 0 ini syarat keseimbangan karena memang keadaannya sedang seimbang. T sin theta di sini. Oke, terus ada apa lagi di sumbu X, sumbu mendatar? Ada ini nih, ada FC ya, tapi arahnya ke kiri. Berarti di sini negatif FC sama dengan 0. Oke, bisa ya? Kita ruas aja. T sin theta sama dengan F kolom. FC-nya gaya kolom. Ini persamaan
1 atau persamaan 1. Satu lagi, berarti kita cari apa lagi nih di sini? Oke, cari sigma FY sama dengan 0. Nah, sigma FY 0 berarti sumbu vertikalnya. Ada apa? Ada T cos ya, karena ketika diproyeksikan itu menyapu sudut, gitu ya. T cos theta min W sama dengan 0, berarti T sama dengan W, pindah ruas ya, cosnya pindah ruas, awalnya kali jadi bagi, ini persamaan kedua. Kita cek lagi pertanyaannya, yang ditanyakannya apa di sini? Oke, yang ditanyakannya medan listrik. Berarti tinggal kita substitusi ya, kita bikin persamaan baru. Oke, pakai inilah ya. Persamaan baru T yang ini nih. T-nya masukin ke sini nih. Oke, bisa? Bisa lah, ini mah ya dari SD juga udah belajar masukin, dari SMP gitu. T-nya di sini. M dikali G dibagi cos theta. Ini dari nilai T-nya, say. Oke, kali sin theta. Sama dengan F kolom. F kolom T, karena di sini ditanyakannya berarti dikali, dikali Q gitu. Yang ditanyakan nih soal apa? Sama dengan M kali G. Nah, sin per cos, kata matematika apa sih sin per cos teh? Oke, betul. Sin per cos teh tan theta dibagi dengan besar muatan. Ini bisa kita jadikan rumus jadi ya. Jadi kalau misal, aduh Bu, aku malas nurunin panjang banget Bu. Ini aja kalau ada kasus seperti ini, tetanya kan ada ya. Masanya ada, nanti tinggal dimasukkan. Oke, kita masukin nilainya guys. Sobat GO ya. Oke, sama dengan M. M-nya apa? M-nya berapa masanya teh? Bermasa, aduh bentar ini kehalangan Pak, bermasa berapa? Oke. 2 miligram? Ya, Oke, 2 miligram ubah ke kilogram, milinya 10 min 3, dari gram ke kilogram juga 10 min 3. Nah gitu ya, dikali tan theta, tetanya 37 derajat. Berapa sih tan 37 teh? Oke betul, 3/4 gitu, dibagi Q-nya muatannya 5 apa? 5 mikro teh 10 min 6. Coret. Saya suka bahagia kalau udah coret-coret. Gitu. Oke. 2 kali 3. Coret nilainya ulah. 2 kali 3. 2. Jadi 3 per berapa ini? 3 per. Ini dicoret 3/4. Gravitasinya kelewat ya, say. Maaf. Gravitasinya 10. Berarti nanti didapat 3 kali 10 dibagi 10. Nolnya coret. Jawabannya 3 NC-1 atau Newton per kolom. Mana? C. Hore. Yes, berhasil ya. Seperti itu. Meskipun dengan jalan yang lumayan rada panjang di sini, tapi kita bisa ya. Kalau misal kalian hafalannya kuat, coba deh ingat-ingat persamaan ini. Kalau hafalannya kuat ya, bisa lah ya. Rumus segini malah kecil. Oke. Udah ya, yang ini materialistik statis. Kayaknya harus on nih ya. Materinya udah mulai rada bosan-bosan nih. Bisa ada yang ngantuk. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Oke, wow. Ini soal apa? Ini teh soal, Bu, ini mah gampang. Ya apa-apa, kan kita mulai dari yang gampang dulu ya, baru ke yang susah. Gitu. Kalau saya langsung kasih yang susah, biasanya pas kalian ngitung nggak bisa, sok males kesananya ya. Kita cek lah ya, soal gampang ini seperti apa. Dan fisika mah nggak horor sih ya, bener asli, nggak horor, be aja. Oke, kita lihat ya. Ini ada apa? Ada rangkaian listrik. Rangkaian listriknya ini ada 4 ohm, 4 ohm. Oke, disusun apa nih? Disusun seri. Biar lebih enak, mending saya gambar dulu dah rangkaiannya seperti apa. Karena ini mah gak usah ngotret, cuman coret-coret gambar saja. Gitu.
Sip. Nah, kita gambar dulu ya. Oke. Di sini seperti ini. Nah, walaupun agak aneh, tapi dah biasa aja sih ya. Oke, 4 ohm, di sini 2 ohm, 8 ohm, 5, 9, 9. Oke, kita cek tadi 4 dengan 4 disusun apa itu? Yang ini disusun seri. Ketika ada hambatan yang disusun seri, nyari RS-nya tinggal dijumlah ya. Berarti 4 tambah 4 hasilnya 8. Ketika kalian udah nemu 8, ini rangkaiannya berubah bentuk. Oke, ininya hilang nih. Awalnya 2 hambatan itu jadi satu hambatan. Ya, yang tadinya misal di sini awalnya 2 jadi 1. Nilainya ada 8 ya, dari 4 tambah 4. Sekarang kita fokus nih ke sini nih. 8 dengan 8 disusun apa itu? Oke, kalau bingung Bu, saya bingung nentuin disusun seri paralelnya, jalan aja kalian dari 8 yang satu ke 8 yang lain. Kalau ketika jalan kalian nemu pertigaan, perempatan, berarti itu paralel. Kalau saya biasanya ngibaratinnya ini ke jalan ya, jadi kita jalan-jalan aja kayak gitulah ya. Nah, oke, 8 dengan 8 ini disusun betul paralel. Nah, ingat ketika ada hambatan identik disusun paralel, nyari RP-nya bisa pakai rumus cepat ya. RP sama dengan R dibagi N. N-nya jumlah hambatan. Biar nggak usah pakai rumus yang satu per itu loh. Oke, bisa ya? Pakai rumus ini. Ini untuk yang paralelnya. Kita lihat di sini. Berarti berapa dapatnya nih? 8 dibagi 2 hasilnya. Dari yang 2 ini kita dapat 4 ohm. Kalau udah dapat ini nih si 4 ohm, nah berubah bentuk lagi si rangkaiannya. Oke, rangkaiannya berubah bentuk. Oke, berubah bentuknya jadi seperti ini nih. Oke, ini udah 4 ohm ya, ingat-ingat 4 ohm. Nah, yang ini yang 8 ohm itu berubah. Jadi tadi kita dapatnya berapa? Dapatnya ini 4 ohm. Oke, bertransformasi. Ini 4 dengan 5 disusun seri, dijumlahin 9. Berarti di sini ada 9 ohm. 9 dengan 9 disusun paralel. Ya udah pakai rumus ini. RP sama dengan 9 jumlahnya. Ingat, ini jadi kesatuan karena kita udah nyari hasilnya 9. 1, 2, 3 per 3. Oke, 9 bagi 3? 3 ohm. Apakah perjuangan kita sudah beres sampai di sini? Belum ya, kan HR total bukan RP-nya aja. Kalau saya gambar rangkaian akhirnya kayak gini nih. Oke, ini 2 ohm yang nangkring dari tadi nggak digimanain. Nah, RP-nya tadi ini 3 ohm, gambar segini. Awalnya banyak, terus jadi 1. Ya udah ini tinggal dijumlah ya. Maka R total rangkaiannya sama dengan berapa? 5 ohm. Sip. Oke, mana hasilnya? 5 ohm. Nah, ini ya. Oke, bagus. Good. Nanti ada lah ya. Ada beberapa soal yang mungkin kalian, ada beberapa orang yang baru mungkin ya lihatnya. Soal-soal terbaru dari yang UTBK-nya. Udah ya? Nah, ini cukup. Bisa lah ya. Sebenarnya kalau kita udah hatam, nggak usah digambar-gambar lagi. Ini tinggal ditunjuk-tunjuk, ini 4 seri, tambahin 8 paralel 4 gitu aja ya. Oke. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini, ini kenapa jadi banyak coretan ya? Di sini. Oke. Di sini ditanyakannya berapa tegangan pada hambatan 2 ohm. Kita cari yang ditanyakannya ya. Oke, di sini hambatan pada 2 ohm. Ini ada rangkaian, ingat keluar dari kutub positif ini ya. Ini I-nya keluar ke sini. Berarti yang mengalir ke 2 ohm itu arusnya arus apa? Arus total. Ada yang masih ingatkah di sini bunyi hukum ohm seperti apa? Yang Fir ya. V sama dengan I dikali R. Karena yang mengalirnya arus total berarti di sininya R total. Terus R-nya di sini yang 2 ohm karena ditanyanya pada titik tersebut. Oke, ini ya.
kita butuh I total, terus R-nya kan udah ada, berarti tugas kita nyari I total berapa. Nah, balik lagi ke hukum apa? Ke hukum Ohm ya. Kalau misal di sini kita mencari I total, oke, I total nih ya. I total sama dengan V total. V totalnya yang ini nih, V baterainya ini 12 volt dibagi R-nya R total. Makanya saya sering bilang kalau lagi belajar di kelas, apapun yang dicari R totalnya harus ada dulu gitu. R totalnya Wayana harus tahu ya. Cara nyari seri gimana, paralel gimana. Tapi ini mudah ya. Karena apa? Karena rangkaiannya henteu pajuliwet ya. Jadi masih enak lah ya ngerjainnya. Gitu. Oke, kita kerjakan. Kita cari R totalna sabaraha. Kita lihat, kita cek rangkaiannya. Lihat, 24, 12, 3. Disusun secara apa mereka? Betul. Secara apa? Saya baca judul nih. Secara paralel ya. Oke, tadi nyari RP. Nah, wah ini ada hambatannya ada 3 ya. Berarti kita pakai cara manual dulu aja yang 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kayak gitu ya. Oke, 1 per RP. Di sini kita masukkan nilainya 1 per R1-nya. 24 ditambah, nggak apa-apa, kita cari pakai yang cara seperti ini dulu. 1 per R3-nya deh. Samakan ya, penyebutnya disamakan jadi 2, 4, 1 tambah 2 tambah 3. Berapa RP-nya? RP-nya jadi 24 per 6. Hasilnya 4 ohm. Itu RP-nya. Oke, udah nyari RP? Sudah cari RP? Kita cari apa? Ini belum beres ya karena ditanyanya R total. RP di sini dia disusun seri dengan hambatan 2 yang di luar. Jadi, nah yang ini nih say, ini tadi hasilnya 4. Oh, 4 dengan 2 disusun seri. Tinggal dijumlahkan 4 tambah 2. Hasilnya 6. 6 apa? 6 ohm. Oke ya. Berarti tinggal cari I total. I totalnya sabaraha. Pi-nya 12 dibagi 6. Hasilnya 2 ampere. Maka tegangan pada hambatan 2 ohm di sini sama dengan I-nya tadi 2. Hasilnya hambatannya 2. Hasilnya 4. Satuannya volt. Seperti itu. Oke ya. Nah gitu. Beres. Ini mengingatkan saja ini materi dari kelas 9 kalian udah belajar di rangkaian arus searah ya di kelas 9. Walaupun di kelas 9 itu cenderung jauh lebih mudah sih ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Di sini kita kembali ke soal lagi ya. Lanjutkan. Ini rame nih, guys. Nah, tadi kan di listrik itu ada 2 hukum ya, di kelistrikan. Di sini untuk listrik, kita biasanya pakai 2 hukum utama tuh. Yang pertama, hukum Ohm. Yang kedua, hukum Kirchhoff ya. Oke, banyaknya yang nyebut Kirchhoff gitu. Kirchhoff ya itu dibacanya. Seperti itu. Ada Ohm, ada Kirchhoff. Nah, di sini si Ohm kapan sih digunakannya nih si Ohmnya? Ketika jumlah baterainya hanya 1. Nah, itu si Ohm. Terus yang Kirchhoff ketika jumlah baterainya lebih dari 1. Kalau kita lihat di rangkaian, kita tandai ya, baterainya ada berapa nih? Wah, baterainya ada 2, berarti kita gunakan hukum Kirchhoff. Nanti saya kasih dekingnya buat cara ini biar nggak usah nyari pakai hukum Kirchhoff. Kita pakai cara manual dulu ya, biar tahu perjuangannya seperti apa. Oke, kita tentukan arah loop. Saya lebih senang arah loopnya searah dengan arah keluar arus ya. Arus keluar dari kutub positif berarti ke sini jalannya. Di hukum Kirchhoff sebenarnya kita tinggal jalan-jalan saja ya. Kalau ketemu R dikalikan, kalau ketemu baterai dijumlah atau dikurang. Bagaimana tanda kutub baterainya. Ini juga sama berarti ke sini nih. Kesepakatannya ya, di sini kan ada di ini nih, emang ditanyanya arus pada 1 ohm ya. 1 ohm itu berada di antara loop 1 dan loop 2. Kita namain dulu lah, yang ini loop 1. Yang ini loop apa? Oke, ini loop 2 gitu.
loop 1, loop 2. Dari atas, ini meskipun arus pemisalan, lihat. Dari loop atas atau loop 1, arah arusnya ke kiri. Oke, ini ada I1. Ke kanan, ke kanan. Dari yang bawah juga sama. Karena muternya ke sini, jalan-jalannya ke sini, ini ada I2. Berarti kalau ditanya arus yang melalui R1, I-nya sama dengan I1 tambah I2. Artinya di sini kita perlu mencari berapa besar I1, berapa besar I2. Seperti itu ya. Oke, ini kita kasih kotak dulu aja. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke, coba kita keliling dulu. Kita tulis dulu hukum Kirchhoff-nya. Sigma I kali R ditambah sigma GGL sama dengan 0. Oke, kita coba yang loop 1. Loop 1 kita jalan-jalan dulu di loop 1. Kita jalan-jalan dari titik A, misal dari sini ya. Ketemu siapa? Ketemu hambatan. Tadi kesepakatannya kalau ada hambatan berarti dikali I1. Terus karena ada 2 arusnya berarti dikali I2. Ini khusus untuk yang 1 ohm. Ke atas di sini ketemu 5. Arusnya arus 1 berarti ditambah 5I1. Si baterainya ada hambatan dalam, tinggal ditambah I1 dari hambatan dalamnya. Nah, kalau misal kalian masih bingung, ketemu yang ohm ya, langsung dikalikan I. Kalau di loop 1, I1, di loop 2 berarti I2. Kalau saya lebih enak seperti itu. Nah, ketemu baterai. Ketemunya kutub apa? Yang pendek ini kutub negatif. Berarti di sini min 6 sama dengan 0 ya. I1 kita jumlahkan lagi dengan I1-nya. 1 tambah 5 tambah 1. Hasilnya 7. 7I1 ditambah. Oke, I2 sama dengan pindah ruas ya. Min 6-nya jadi 6. Ini persamaan 1. Terus kita cari persamaan 2 dari loop 2. Kita berjuang dulu pakai konsep dasar. Dari 2 kita jalan-jalan dari sini ketemu 1. Ingat tadi kalau 1 itu berarti I1 ditambah I2 ditambah 5I2 ditambah I2 min 6 sama dengan 0. Kalau kita buat ini jadi I1 ditambah berapa? Ditambah berapa ini teh? 7 ya, 7I2 sama dengan 6. Persamaan 1 dan 2 kita gabungkan, salah satunya dieliminasi, boleh. Kalau misal kita mau eliminasi I2, berarti yang di atas kita kali dengan berapa tuh? 7. Tulis ulang ya persamaannya buat mengeliminasi. Oke, ditulis ulang 7 kali 7, 9I1. Ini dari persamaan 1, ditambah 7I2. Sama dengan 6 kali 7, 42. Yang atas, yang di bawah tinggal dicatat ulang saja. Tambah 7I2 sama dengan 6. Eliminasi dikurangi ya. 49 kurangi 1, 48I1 sama dengan 36. Dari sini dapat I1-nya sabaraha? I1-nya 36 bagi 12, 3 ya. 3/4 ampere. I2 tinggal kita substitusikan. 7 kali 3/4 kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Ditambah I2 yang kita cari sama dengan 6 gitu. Di sini didapat berapa? I2-nya sama dengan sama ya hasilnya. Oke, sama pindah ruas jadi dikurangi hasilnya 3/4. Oke, 24 dari kali 6 kali 24, 24 dikurangi 7 kali 3 ini 21, dikurangi hasilnya 3/4 ampere. Tadi berarti arusnya dijumlahin 3/4 tambah 3/4 berapa? 6/4. 6/4 teh 3/2. 3/2 teh 1,5 ampere. Wow, seperti itu ya. 1,5 ampere yang ini nih jawabannya. Ya, panjang ya. Wah, saya juga kalau misalnya ngerjain Kirchhoff kadang sambil nundutan saking panjangnya ya.
Tapi tenang, di sini kita belajar cara cepat ya. Meskipun ada syarat khusus penggunaan deking untuk Kirchhoff. Syaratnya, lihat, baterainya, hambatan dalam dan besar voltnya harus sama. Hambatan dekat baterainya juga harus sama. Kalau di atas 5, di bawah juga harus 5. Jadi hambatan ini bisa kita ubah ya. Rangkaiannya, maaf, bukan hambatannya, bisa kita ubah jadi seperti ini. Awalnya 2 loop jadi 1 loop. Nah, baterai ketika ada 2 sumber tegangan disusun paralel. Disusun paralel digimanain? Betul. Diapain? Nilainya tetap ya. Cuman apanya yang berubah? Yang berubah itu nilai hambatan dalamnya. Sama aja dengan ketika ada 2 hambatan disusun paralel, berarti 1/2 ya. Berarti di sini 0,5 gitu. Ini kita tulis sama saja dengan 5 ohm dengan 5 ohm ini disusun paralel jadi 2,5 gitu. Sama ini tinggal disalin lagi 1 ohm. Udah, ini kita punya rangkaian seperti ini. Pakai hukum apa? Hukum ohm juga gampang ya. Oke, kita tulislah pakai hukum ohm. Berarti kalau ditanyakan arusnya, I-nya sama dengan V per R total ditambah ini R total ya, ditambah hambatan dalam. Itu dekingnya. Tapi syaratnya baterainya harus sama, nilai hambatan yang dekat ke baterai nilainya juga harus sama. Dibentuklah jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi 1 loop ya. Ini dekingnya, ini mah deking biasa saja sih ya, dari hukum ohm. Ini nih yang pentingnya kita membuat, ini nih yang paling pentingnya kita membuat rangkaiannya itu menjadi seperti ini, menyederhanakan rangkaian itu yang sulit ya. Orang hebat itu bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit. Makanya kalau ada guru yang bikin ribet, nah, itu bukan guru hebat ya. Harusnya guru itu bisa menyederhanakan seperti itu. Oke, ini dekingnya. Buat tuh langsung tadi pakai deking meter panjang kan biar kalian tahu gitu kalau pakai rumus dasar seperti apa jalannya. Jadi kalian tahu urgensi atau pentingnya deking itu seperti apa gitu. Ya. Dari sini kan Pi-nya 6, R totalnya 2,5 tambah 1 3,5 tambah 0,5 4 3/4 1,5. Sip. Udah beres seperti itu. Ya. Wah, bentar. Oke, kita masih ada beberapa soal lagi nih. Saya cek dulu ya, masih ada 15 menit lagi ya. Oke. Wow, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, sebentar kita. Aku lagi semangat. Kenapa tadi ada yang curi-curi? Apa itu? Okay, thank you. Oke, lanjut ya. Aduh, ada sedikit tamu tadi yang ikutan ya. Ngerapihin ini nih tampilannya karena tadi ada coretan-coretan ya. Oke, kita lihat. Ini sebuah pemanas air spesifikasinya. Oke, di sini ada spesifikasi alat elektronik. Nah, oke, ingat-ingat ya alat elektronik spesifikasinya apa ya. Nah, terus di sini dikasih hambatannya, tegangannya 110 volt. Artinya apa sih? Kalau misal kita punya listrik atau punya lampu apapun itu ya, punya spesifikasinya. Di sini kan spesifikasi itu PW ya, atau daya dengan voltnya. Di sini 500 watt, dayanya di sini. Oke, ada tegangannya 220 volt. Artinya apa sih? Ketika kita ngasih alat elektronik tersebut tegangan sebesar 220, maka akan dihasilkan daya sebesar 500, dayanya 500 watt. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tapi lihat dipasang dengan tegangan 110. Berarti kita tulis dulu lah ya. P1-nya di sini 500 watt,
V1-nya sama dengan 220 volt, V2-nya di sini 110 volt. Ada T1 ya? Ada T1. T1-nya berapa? 10 menit. Sip. Perlu gak diubah ke detik? Kita lihat aja perlu enggaknya ya nanti. Di sini ditanyakan ketika dipasangnya pada tegangan 110 berapa T2-nya? Waktunya berapa? Oke. Pakai rumus apa ya ini? Pakai rumus apa sih yang sama? Air yang dipanaskannya sama. Berarti kita bisa tulis W1 sama dengan W2. Kan airnya eta-eta keneh ya. Gitu. Terus W1 energi itu energi apa sih persamaannya? Daya dikali waktu. Gitu. P1 kali T1 itu. W2-nya. W2-nya juga sama. P2 dikali T2. Oke. Gitu. Bisa ya? Nah, P1-nya ada, T1 ada, T2 ditanyakan. Nah, masalahnya kita belum punya yang namanya P berapa. Kita belum punya si P2-nya. Berarti kita cari dulu nih ya. Kita cari dulu P2-nya berapa. Gitu. Cara carinya di spesifikasi alat elektronik kita bisa gunakan deking ya. P2 sama dengan V berapa? V2 bagi V1 kuadrat dikali dengan P1. Kita bisa gunakan persamaan yang ini nih ya. Oke. Sebelum cari ke persamaan atas. Didapat hasilnya berapa? T2 sama dengan V2-nya 110, V1-nya 220. Dikuadratkan P1-nya tadi 500. Setengah dikuadratkan 1/4. Oke, 1/4 dikali 500 berapa? 125 satuannya watt. Gitu ya. Oke, beres. Beres nyari P2-nya, tapi kita belum cari P2-nya. Langsung masukkan ke persamaan yang ini nih. Nilai-nilai yang sudah diketahui ditambah yang kita cari tadi. Berarti P1-nya 500, T1-nya di sini 10 menit. Gak usah diubah ke detik juga ya, karena jawabannya dalam menit. P2-nya 125 dikali T2. Coret 500 bagi 125, 4 kali 10, 40. Berarti jawabannya di sini 40 satuannya dalam menit gitu ya. Itu untuk penyelesaian ini spesifikasi alat elektronik. Berarti jawabannya yang gitu di sini. Kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini nih, ini sering ya, saya sering sekali lihat soal seperti ini. Ada yang upload di TikTok itu tuh, ada yang di IG, katanya, wah anak UTBK tahun berapa pasti tahu soal ini. Memang soal ini itu menjadi langganan masuk kalau materi listrik ya. Kalau misal kita lihat, wah kenapa itu gambarnya seperti itu atau gini. Padahal ini sebenarnya, wah sangat mudah ya pengerjaannya gitu. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan, kita sederhanakan dulu lah yang ini nih. Rangkaian yang ini kan hambatannya disusun paralel. Karena A-nya di luar berarti ini yang terukurnya arus total. Nah, ya udah kita ubah rangkaiannya jadi lebih sederhana. Berarti jadi seperti ini. Nah, yang sebelah sini tegangannya bisa diubah-ubah. Ini ada ampere meter. Nah, jadi 1 ya. Awalnya 2 jadi 1. Di sini jadi berapa? Jadi RP. Ya, dengan RP nilainya R/2 karena di sini hambatannya identik atau sama. Ini GGL1, ini GGL2. Wah, ini bentuk Kirchhoff yang paling sederhana, satu loop ya. Masa lupa ya yang tadi sama? Kita tentukan arah loopnya, kita buat arah loopnya seperti ini. Didapat dari gambar ini, lihat I dikali RP ditambah maaf negatif ya, negatif GGL2 min GGL1 sama dengan 0. Oke, bisa pindah ruas? Bisa. I RP sama dengan GGL1 tambah GGL2. Kita akan gunakan persamaan ini. Terus digimanain? Masukin data yang ada dalam tabel atau dalam grafik, masukin. Kita lihat ya, I-nya kita tulis berapa data pertama I-nya? 5. Biarkan satuannya dalam miliampere, di akhir baru kita konversikan.
I-nya 5, RP-nya ya udah kita tulis RP saja. Sama dengan GGL 1-nya tidak diketahui, GGL 2-nya berapa? 0,5 gitu. Terus 10 RP sama dengan GGL 1 tambah 3. Kita coret ya, nilai apanya? GGL-nya dikurang. Di sini didapat min 5 RP sama dengan min 2,5. Dari sini RP-nya berapa? 0,5. Negatifnya hilang ya, dikali negatif 1, 2 ruasnya. Oke, ini 0,5 ya, ini angka 5 bukan 8. Nah, belum beres karena yang kita cari bukan RP tapi R-nya. R itu sama dengan dari sini N dikali RP. N-nya jumlah hambatannya berapa di gambar? Ada 2, RP-nya 0,5. 1 ya. Bu, kok gak ada jawabannya? Karena tadi satuannya kan dalam mili. Ketika di soal satuan I-nya dalam miliampere, hasil akhirnya tinggal kita kali dengan 1000 gitu. Ya kalau saya lebih enak di akhir ya. Di sini satuannya 1000 ohm. Kalau misal soalnya dalam miliampere, berarti jawabannya oke. Gitu. Oke, bisa ya yang ini? Sesederhana itu. Ya, soalnya. Oke. Sok, mangga yang mau menghitung untuk soal ini, soal terakhir kita malam ini ya. Wow, kita bahas 9 soal tadi teh. Soal yang ini silahkan. Jawabannya apa? Saya cek ya di chatnya. Oke. Berapa ini? Coba di sini berapa? Ada yang mau jawab di sini? Silahkan. Berapa jawabannya? So, berapa ohm ya untuk menghasilkan daya disipasi? Daya disipasi itu daya yang digunakan batan wajah, ya. Seperti itu. Ini konsepnya sebenarnya lebih condong ke matematika ya. Oke, kita bahas. Kita tentukan dulu nih. Di sini ditanyakan berapa nilai R agar daya disipasinya bernilai maksimum. Persamaan daya disipasi. EP sama dengan I kuadrat dikali R. R-nya R apa? R-nya RP. Gitu. Ya, ini persamaan yang akan kita gunakan. Nah, I-nya belum ada. Nah, tugas kita cari I-nya berapa ya di sini. I-nya berapa? I-nya berapa? Berarti di sini I sama dengan, nah, pakai hukum ohm ya. GGL dibagi R paralel. R paralel ditambah dengan hambatan dalam. Kayak gini. I-nya. Masukkan ke rumus dayanya. P tadi I-nya I kuadrat ya. Kalau I kuadrat berarti GGL dibagi RP ditambah R hambatan dalam. Ini dikuadratkan dikali dengan RP. Untuk menghasilkan nilai maksimum ya, biasanya nih syaratnya apa? Syaratnya D. Nah, ini yang berubahnya nilai apa sih? Nilai RP ya. Oke, DRP dari P turunannya harus sama dengan 0. Ini syaratnya. Nah, jadi tidak bisa kita misal kayak gini, I kuadrat kali R. Oh iya, berarti RP-nya makin besar, dayanya makin besar pula. Tidak bisa, harus kita hitung tetap, cari turunannya. Ya, di sini DRP karena yang DRP yang apa sih berubahnya itu yang RP-nya ya didapat. Nah, kalau ada yang kayak gini berarti kita apa? Oke, kita misalin dulu ya. Ini kan sama aja dengan kita misalkan saya punya U-nya itu RP tambah R dikuadratkan ya. Terus oh maaf, ini V aja lah. Terus U-nya itu di sini ada RP. Nah, kita misalkan kalau turunannya kan U apa? U aksen ya. U aksen U kali V aksen ditambah V dikali U aksen dibagi
V kuadrat. Kayak gitu kan ya? Oke, isi saya salah ini matematikanya ya. Berarti tinggal kita tulis ya, GGL-nya keluarin karena ini apa GGL-nya teh? 0 sama dengan itu konstanta aja. GGL kuadrat. Oke, dikali U-nya di sini, U-nya berarti RP ditambah R gitu. Dikuadratkan ditambah V, mana V-nya? V-nya itu yang ini ya, RP tambah R is RP tambah R dikuadratkan, oke, dikali R, RP ya. Oke. Oh, ini pi aksen. Berarti kalau pi aksen, oh ya, ini ada yang keliru ya. Pi aksen, maaf. Pi aksen ini pi-nya segini berarti diturunkan. Berarti 2-nya ke depan ya. Berarti di sini dikali 2. Gitu. Hasilnya GGL kuadrat, ini satu nomor lagi ya, say. Oke. RP tambah R dikali 2, ini belum beres, per pi kuadrat. RP tambah R, ini menghalangi, R pangkat, RP tambah R pangkat 4 ya. Gitu. Tambah di sini RP tambah R dikali RP kuadrat per RP ditambah R pangkat 4. Ini bisa kita pindahin ke sini. Yang ini juga pindahin, hasilnya 0 ya. Nanti didapat gimana? Yang didapat ini pindah ruas ya. Oh, ini kurangi, maaf. Kurangi. Untuk turunannya, saya agak jarang menggunakan konsep turunan ya. Jadi rumusnya suka kadang ada yang lupa. Oke. Di sini min ya, karena perkan di sananya. Hasilnya 0 sama dengan GGL 2. Tadi GGL-nya udah sama dengan 0. Pindah ruas aja ya. Berarti tinggal RP dikali RP tambah R kuadrat sama dengan RP tambah R. Nah, di sini dikali 2-nya juga hilang, RP-nya juga hilang ya. Hilang karena dikali dengan 0. Berarti tinggal kayak gini aja. Gitu. Dicoret ya. Oke, coret, didapat, yang ini coret. Berarti RP sama dengan R. Gitu. RP-nya berapa? RP-nya itu di sini, RP-nya itu R per 4. R kecilnya 1 sama dengan R per 4. Berarti R-nya sama dengan 4 ohm. Oke. Seperti itulah. Berarti jawabannya di sini untuk mendapatkan daya disipasi maksimum, jawabannya 4 ohm. Jadi belum tentu ketika R-nya kita pilih yang lebih besar, dayanya maksimum, tidak ya. Tetap harus dicari dengan cara penurunan. Oke. Nah, nggak kerasa ya. Udah beres ya. Waktu juga sudah menunjukkan 7:30. Terima kasih kepada adik-adik yang ikut. Oh ya, oke. Nah, buat adik-adik nih yang mau tahu nih cara-cara cepat lebih lanjut ya, di fisika kan banyak banget tuh materi-materinya, dari mulai mekanika dan lain-lain. Wah, itu lumayan ya. Materinya itu banyak. Nah, kita kalau misal butuh cara-cara cepat, terutama untuk persiapan UTBK, silahkan ya. Silahkan kalian bergabung bersama kami di Ganesha Operation. Nanti kalian belajar fisika bareng saya ya. Atau misal, aduh saya nggak bisa belajar bareng-bareng sama teman tesok liur, sekolah heureuy dan segala macam. Boleh lah ya, nanti kita TST itu privat, face to face bareng sama saya. Seperti itu. Oke. Sekian untuk malam ini. Terima kasih. Di sini oh ya ada promo nih. Katanya dari GO ada promo bulan Oktober 2021.
Diskon spesial lunas 10%, diskon anak kandung guru atau pegawai sekolah ya. Di sini diskonnya 50%. Wah, lumayan dapat setengah harga tuh. Ayo, guru-guru ini, anak-anak guru merapat ya, dapat diskon 50%, diskon kakak adik, adiknya SD misal, kakaknya SMP dapat tuh ya, 5% diskonnya. Adik-adik yang dapat ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ada diskon khusus dari kami ya. Terus diskon loyalitas bagi yang siswa XGO, misal udah belajar di GO baru tahun kedua, misal tahun ketiga, keempat, dan kelima itu juga ada diskon loyalitas. Terus ini diskon khusus bagi Anda yang memakai kartu kredit apa? Mandiri ya? Oke, Mandiri katanya, supported by Mandiri, seperti itu. Untuk tanya-tanya informasi lebih lanjut, bisa datang ke sekretariat kami, ada di Kota Tasik, ada di GO Tentara Pelajar, seberang SMA Negeri 5 Tasikmalaya ya, atau di SD Citapen. Wah, itu di tempat kuliner Mambo tuh. Dari yang main ke Mambo, bolehlah ya mampir-mampir ke GO Citapen buat tanya-tanya seperti itu. Terus ada yang di Marta ya, yang di depan SMA 2 seperti itu. Oke.